Adapun pengertian dari audit sumber daya manusia yaitu audit sumber daya manusia atau audit SDM merupakan suatu pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, objektif dan terdokumentasi yang terhadap fungsi-fungsi organisasi yang terpengaruh oleh manajemen sumber daya manusia untuk pemenuhan tujuan organisasi. Audit sumber daya manusia atau personalia mengevaluasi kegiatan-kegiatan personalia yang dilakukan dalam suatu organisasi. Audit tersebut mungkin mencakup satu departemen atau perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yaitu tujuan audit SDM. Tujuan dari audit sumber daya manusia atau SDM yaitu mengendalikan kegiatan organisasi melalui fungsi pemeriksaan dan penilaian terhadap permasalahan organisasi agar sasaran fungsional dan tujuan organisasi tercapai. Audit SDM yang dimaksud sebagai quality control check secara menyeluruh atas aktivitas-aktivitas pengelolaan sumber daya manusia di suatu perusahaan adalah salah satu unit kerjanya untuk mendapatkan gambaran sejauh mana dukungan aktivitas-aktivitas tersebut pada pelaksanaan strategi organisasi dengan 3 aspek utama, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pelaksanaan fungsi-fungsi HRM, HRD, dan HRIS. Yang kedua yaitu pemenuhan atau ketaatan terhadap ketentuan, kebijakan, dan prosedur HRM. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kepuasan dan tanggapan pegawai. Selanjutnya yaitu pentingnya audit sumber daya manusia. Yang pertama yaitu kepentingan pemenuhan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu komponen biaya yang harus dipikul setiap organisasi adalah sesuai dengan imbalan yang diberikan kepada para pekerja. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu karena kegiatan kepegawaian berpengaruh terhadap seluruh aspek. Selanjutnya yaitu pelaksana audit. Yang pertama adalah audit sumber daya manusia dapat dilakukan oleh auditor internal yang secara formal telah dibentuk dalam suatu perusahaan untuk melakukan audit pada seluruh fungsi organisasi. Yang kedua yaitu audit sumber daya manusia dilakukan oleh manajer sumber daya manusia atau spesialis sumber daya manusia yang ditunjuk untuk melakukan audit dengan pendekatan self-assessment. Yang ketiga yaitu audit SDM dilakukan oleh tenaga spesialis SDM senior terhadap fungsi-fungsi non-sumber daya manusia. Yang terakhir atau yang keempat yaitu audit SDM dapat dilakukan oleh para tenaga ahli manajemen sumber daya manusia dari luar perusahaan atau persetujuan pimpinan para perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai informasi yang bisa diperoleh dari audit sumber daya manusia. Informasi mengenai ketidaktaatan atau penyimpangan terhadap asas regulasi pengelolaan informasi mengenai adanya potensi masalah yang bisa terrealisasi menjadi masalah bila gejala-gejala yang ada tidak ditindaklanjuti. Informasi adanya kebijakan SDM yang kurang tepat untuk menghadapi iklim ketenagakerjaan aktual maupun untuk menghadapi tantangan bisnis masa depan. Selanjutnya yaitu sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah suatu gabungan antara teknologi informasi dan juga ilmu manajemen sumber daya manusia dengan menggunakan sistem informasi sumber daya manusia, yakni bisa mengelola absensi secara online dan payroll dalam bentuk yang lebih rapi serta terorganisir. Selanjutnya yaitu manfaat sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama meningkatkan efisiensi, yang kedua manajemen data, yang ketiga meningkatkan produktivitas. Adapun manfaat lainnya yaitu yang pertama database yang lebih terorganisir. Sistem informasi sumber daya manusia tidak akan membuat kita harus menyimpan berkas-berkas terkait karyawan dan perusahaan yang menumpuk. Segala bentuk informasi yang kita butuhkan sudah disimpan di dalam satu lokasi sehingga mudah bagi kita untuk melacak dan memperbaharui berkas-berkas tersebut. Yang kedua yaitu efisiensi waktu. Penerapan sistem informasi sumber daya manusia akan membuat segala urusan administrasi HR menjadi mudah dan cepat.
Misalnya, pengajuan serta approval cuti karyawan jadi lebih mudah menggunakan aplikasi. Selain itu, ketika pemasangan sistem HR sudah berjalan dengan baik, tim HR pada divisi HRD perusahaan tidak perlu repot-repot untuk fokus pada hal-hal administratif karena semuanya sudah terautomasi. Yang ketiga, membuat HR lebih fokus pada tugas strategi. Apa yang terjadi bila HR sudah tidak lagi terlalu mengurus pekerjaan yang sifatnya operasional atau administratif? Tentu saja mereka bisa memanfaatkan skill yang mereka miliki untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis untuk meningkatkan performa perusahaan. Misalnya dengan meningkatkan tingkat kepuasan karyawan, meningkatkan produktivitas mereka, mengadakan beberapa pelatihan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu memudahkan karyawan. Dengan memiliki sistem informasi sumber daya manusia yang baik, karyawan juga akan lebih mudah dalam mengurus keperluan administratif. Mereka sekaligus mengurangi beban tim HR dengan melakukan hal-hal yang seharusnya mereka bisa kerjakan sendiri. Melalui software HR, seharusnya segala proses mulai dari onboarding, request cuti, melakukan absensi, hingga meminta slip gaji sudah bisa dilakukan secara mandiri. Yang kelima yaitu memudahkan dari sisi HR. Banyak dari klien talenta yang beranggapan bahwa penerapan sistem HRIS membuat pekerjaan HR jadi jauh lebih mudah. Selain itu, banyak juga para petinggi perusahaan yang pada akhirnya terkesima dengan bagaimana tim HR bisa melakukan tugas-tugasnya seperti membuat report dan mengurus payroll dalam waktu yang singkat. Selanjutnya yaitu fungsi sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, perekrutan dan penerimaan SDM, recruiting and hiring. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan atau learning and training. Yang ketiga, manajemen data. Yang keempat, pemutusan hubungan kerja dan administrasi tunjangan. Selanjutnya yaitu model sistem informasi sumber daya manusia. Subsistem SIA atau sistem informasi akuntansi. Subsistem ini akan menyediakan data terkait akuntansi untuk HRIS, sehingga akan ada basis data yang terdiri dari informasi lengkap terkait sumber daya manusia, baik itu yang berhubungan dengan finansial ataupun non-finansial. Subsistem penelitian sumber daya manusia di dalamnya akan menghimpun data terkait proyek penelitian tertentu seperti penelitian suksesi, analisis, evaluasi jabatan, serta penelitian keluhan karyawan. Subsistem intelijen SDM menghimpun data yang berhubungan dengan sumber daya manusia organisasi. Yang terakhir, selanjutnya itu kesimpulan, di mana audit SDM merupakan suatu pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang terpengaruh oleh manajemen sumber daya manusia untuk pemenuhan tujuan organisasi. Audit sumber daya manusia atau personalia mengevaluasi kegiatan-kegiatan personalia yang dilakukan dalam suatu organisasi. Audit tersebut mungkin mencakup satu departemen atau perusahaan secara keseluruhan. Dan sistem informasi sumber daya manusia adalah suatu gabungan antara teknologi informasi dan juga ilmu manajemen sumber daya manusia. Dengan menggunakan sistem informasi sumber daya manusia, bisa mengelola absensi secara online dan payroll dalam bentuk yang lebih rapi serta terorganisir.